Hai semua, kembali lagi dengan Vivi dari. Kali ini aku akan menarik energi untuk melihat readingan tentang past life ya. Siapa kamu di masa lalu? Dimana ini fun reading ya, general reading. Jadi gak semuanya bisa resonate ya. Kita fun-funan aja gitu ya. Tapi kali ini pilih kartu ya. Dimana ambil aja kayak poin-poin positif sebagai wawasan untuk kamu, doa untuk kamu, dan yang kurang baik ya, jadikan pembelajaran dan antisipasi atau lebih mawas diri lagi untuk kedepannya. Oke. Ada 3 pilihan kartu ya di sini. Siapa kamu di masa lalu? Siapa kamu di masa lalu? Kartu pertama, ini untuk simbolis saja ya. Kartu kedua, dan kartu ketiga. Oke. 1, 2, 3. Di sini ada kartu 1, kartu 2, dan kartu 3. Kalian bisa memilih menggunakan intuisi kalian, dimana kamu bisa memejamkan mata sejenak sambil bertanya dalam hati, siapakah kamu di masa lalu? Ya. Kemudian kalian membuka mata kalian. Lihat kartu mana yang sekiranya lebih dominan untuk ingin kamu pilih ya. Jadi pejamkan mata, tanyakan dalam hati ya, kemudian buka mata kalian, kartu mana yang lebih dominan kamu lihat gitu ya. Kamu bisa menjeda atau mempause video ini terlebih dahulu untuk benar-benar memastikan ya kartu mana yang ingin kamu ambil. Oke. 1, 2, dan 3. Oke. Ya, jadi kalian bisa mempause terlebih dahulu untuk memilihnya. Oke. Ini kartu nomor 2, kartu nomor 3. Oke. Kita akan melihat kartu yang pertama di sini ada Army. Ya. Mungkin di sini untuk pemilih kartu yang pertama, kamu adalah seorang Army ya. Seorang pejuang di sini. Ya. Mungkin kalian pada saat itu hidup di zaman penjajahan ya. Aku akan ambil lagi 3 kartu untuk membantu klarifikasinya ya, dari perjalanan hidup kamu sampai akhir perjalanan hidup kamu di masa lalu seperti apa. Oke. Pilihan kartu yang pertama, siapakah diri kamu di masa lalu? Ada galaksi, ada soulmate, wow, ada twin flame. Ini lebih kencang tentang percintaannya ya. Mungkin hingga terbawa sampai sekarang. Ada sesuatu yang belum selesai. Mungkin beberapa dari kalian saat ini menjalani percintaan yang sangat rumit. Ternyata ini adalah bagian dari kisah perjalanan cinta di kehidupan masa lalu kamu. Dimana mungkin
perpisahan kalian masih meninggalkan sebuah janji. Mungkin salah satu di antara kamu atau pasangan kamu di masa lalu sempat berkata, sampai di kehidupan selanjutnya aku berharap masih bisa bersatu dengan kamu. Dan mungkin ya, salah satu pasangan kalian saat ini adalah pasangan kalian di masa lalu untuk penuntasan atau penyelesaian karma di masa lalu. Ya. Tapi hubungan ini kayak sulit banget untuk dipersatukan. Karena mungkin kalian ya dipertemukan dengan banyaknya perbedaan di kehidupan saat ini. Entah beda agama, beda budaya, beda negara, ya beda usia juga ada, atau beda di sini kayak ada salah satu yang sudah menikah dulu gitu ya. Jadi harus menunggu ya, kayak harus sama-sama single dulu biar nggak ada yang terluka gitu. Baru mungkin ada peluang atau kesempatan untuk bisa bersatu. Ya, kita akan lihat kehidupan kamu di masa lalu seperti apa. Ya, di sini mungkin beberapa dari kalian adalah orang Amerika, ya, yaitu penduduk asli Amerika ya. Mungkin beberapa kalian saat ini kayak ada beberapa yang menyukai barang-barang Amerika atau lebih banyak kayak tiba-tiba mengagumi atau pingin tahu banget tentang Amerika ya. Beberapa dari kalian adalah penduduk asli Amerika di sana, tapi seorang prajurit atau seorang pejuang yang dimana kamu terlahir sebagai seorang yatim piatu. Dan disitulah kamu adalah seseorang yang merindukan kasih sayang ya, merindukan kasih sayang karena terlahir sebagai yatim piatu ya. Kehidupan kamu sangatlah keras di sini karena kamu dibesarkan di dunia militer gitu ya. Mungkin ada seseorang yang merawat kamu ya di dunia militer gitu, sehingga menjadikan kamu sebagai pejuang yang tangguh di sini. Ya. Entah itu kamu perempuan, entah itu kamu laki-laki, yang jelas karena kamu seorang yatim piatu dan hidup di lingkungan seperti itu menjadikan kamu sebagai seseorang yang sangat tangguh di sini. Ya. Hingga kamu bertemu dengan seseorang ya, love life kamu, kehidupan percintaan kamu bertemu dengan seseorang yang sangat berseberangan dengan kamu ya. Kehidupan percintaan kalian itu di sini yang membuat akhirnya adanya perpisahan ya, yang akhirnya membuat sebuah janji ya, mungkin sampai terasa di kehidupan saat ini ya, dimana di sini karena perbedaan, mungkin di sini perbedaan negara atau apa ya di masa lalu, sehingga banyak pertentangan. Atau di sini kayak yang satu anak raja, yang satu kayak hanya sebagai pejuang, prajurit gitu ya di sini. Ya, dan kalian kayak menjalani hubungan cinta sembunyi-sembunyi ya, karena adanya perbedaan di antara kalian. Hingga salah satu kayak hingga kamu ya, yang bagian pejuang di sini, kamu seorang army ini, seorang pejuang ya, mau nggak mau harus tempur. Pada saat zaman kalian di sini nggak melihat perempuan atau laki-laki ya, sama-sama berjuang gitu, sama-sama sebagai pejuang. Dan sebelum kamu berangkat ke medan perang, kamu sempat ngomong ya, entah dia atau kamu yang sempat ngomong, mau di kehidupan saat ini, mau di kehidupan selanjutnya, aku hanya menginginkan kamu ya, gak ada yang bisa memisahkan kita. Aku berharap dan berjanji kamu akan selalu menungguku
hingga kita bisa bersatu dan bersama, entah di kehidupan saat ini dan atau di kehidupan selanjutnya, ya. Dan akhirnya ada perperangan besar hingga kamu kalah di medan perang, ya, dan janji cinta itu masih ada, kayak ada sesuatu yang belum benar-benar selesai. Makanya mungkin beberapa dari kalian percintaannya di sini, ya, kayak penuh dengan hambatan dan halangan, ya, karena ada perbedaan gitu di sini, ya. Bahkan mungkin sebelum kamu kalah, kamu sempat menjadi tawanan, ya, sempat menjadi tawanan gitu, ya. Di sini juga ada militer, ya. Kamu adalah pejuang, ya. Kamu sempat menjadi sempat kalah di medan perang gitu, ya. Hingga akhirnya di sini kamu meninggal, ya. Tapi kamu kayak sempat menulis sebuah pesan kepada pasangan kamu itu tadi, ya, dan akhirnya mungkin berlanjut sampai sekarang ada penuntasan karma atau penuntasan janji karena ada sesuatu yang belum selesai kayak gitu. Oke. Aku akan berlanjut. Bentar ya, aku pause aja, nanti aku lanjut ke kartu nomor 2. Oke, di sini aku akan membacakan tentang kartu yang nomor 2, ya. Di sini ada pattern, ya. Oke, kita akan lihat siapakah kamu di kartu nomor 2, ya. Oke, ada busy, ada childhood, ya, royal. Oke, kamu anak raja di sini, ya. Wow, anak raja di sini, ya, yang dimana kamu harus mengikuti pola atau aturan kerajaan di sini. Tapi di sini aku melihat ada seorang anak perempuan, ya. Kamu putri raja gitu, ya, dan kamu adalah seseorang putri raja yang suka bermain dengan hewan, ya, yang sangat menyukai hewan-hewan. Entahlah, kamu bisa cari putri raja siapa yang suka hewan di sini. Kita akan lihat siapakah kamu di masa lalu untuk kartu nomor 2. Kamu adalah orang Asia di sini, ya. Orang Asia, putri raja, dimana kamu sangat disayang banget oleh orang tua kalian, ya. Tapi di sini kamu seperti memiliki fobia akan sesuatu di sini. Jadi kamu adalah orang yang gak mudah bergaul, ya. Makanya kamu suka bermain dengan hewan-hewan gitu, ya. Entah kuda, entah burung-burung, ya, di zaman kerajaan entahlah hewan apa di sini. Kamu fobia dengan keramaian. Jadi ketika kamu di keramaian, kamu bingung. Karena kamu sempat hilang gitu, ya, dan dicari-cari oleh
muak seisi istana, ya, kamu menggembarkan banget. Dan setelah kamu ketemu, kamu kayak jadi orang yang penuh kayak apa ya, tertutup gitu ya, kayak fobia sesuatu gitu ya. Dan ya, ratu dan raja, orang tua kalian udah kayak berusaha untuk mengobati fobia kamu, tapi kayak sulit banget ya. Kamu kayak selalu ketakutan dengan orang-orang yang baru kamu kenal ya. Kamu kayak ketakutan di keramaian gitu, padahal ada acara pesta ya di istana, tapi kamu lebih suka menyendiri. Kamu lebih suka untuk berhubungan dengan hewan-hewan ya, berinteraksi dengan hewan-hewan karena kamu fobia dengan orang-orang ya di sini. Ya, kamu seorang anak ya, seorang anak raja. Oke, di sini kita akan lihat siapa kamu di kehidupan masa lalu. Seperti apa hidup kamu? Oh, tapi mungkin karena di sini, oke, di sini kamu kayak terkurung gitu ya. Kayak gara-gara kamu fobia akan sesuatu ya, kamu kayak takut akan sebuah keramaian karena sempat hilang itu, entah apa yang terjadi ketika kamu menghilang ya. Jadi kamu kayak fobianya fobia banget gitu. Oke. Kamu kayak terkurung ya, kamu kayak terasingkan. Aku rasa mungkin kamu sempat diculik ya, dan diculik itu pada saat hilang itu kamu sempat diculik. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang terjadi sama kamu ya, mungkin sampai ada beberapa dari kalian itu yang sampai hamil gitu ya karena penculikan tersebut ya, sehingga kamu kayak orang yang mengurung diri. Makanya kamu lebih suka bermain dengan hewan-hewan kamu gitu ya, karena hanya mereka yang bisa mengerti kamu ya. Aku rasa kayak korban pemerkosaan di sini ya. Padahal awalnya kamu adalah seseorang yang ceria banget ya. Kamu putri raja yang sangat cantik ya, yang sangat beautiful gitu. Awalnya kamu adalah orang yang sangat positif banget ya. Kamu suka membantu hingga akhirnya kamu sempat hilang karena diculik. Tapi di sini waktu kamu kembali, kamu kayak hamil gitu ya. Dan karena mungkin di sini kamu belum bisa untuk menerima kenyataan ya, kamu bagaikan orang yang begitu cantik, disayang ya oleh raja ya, putri mahkota gitu ya. Tapi kamu terculik hingga kayak diperkosa gitu ya, hingga ada pemerkosaan di sini. Ya, akhirnya kamu punya bayi ya di luar pernikahan gitu. Sebenarnya mungkin raja ya ada malunya gitu ya, tapi mereka ya udah mau gimana lagi ya. Tapi kamunya yang memiliki fobia atau trauma gitu ya, sehingga kamu akhirnya suka mengurung diri karena malu ya. Tapi di sini ya semakin lama kok aku ngelihatnya nggak enak ya, kayak gantung diri gitu ya karena malu, menahan beban, menahan penderitaan karena terasingkan gitu ya. Setiap hari hanya bermain dengan hewan peliharaan kamu, entah kucing entah apa gitu ya, entah anjing ya. Padahal kamu begitu cantik orangnya di sini ya, banyak orang yang ngagumi kamu. Mungkin saat ini kamu juga orang yang banyak dikagumi orang ya. Ya, tapi itu tadi ya, kamu hamil dan kamu kayak orang yang agak trauma gitu ya, mengurung diri ya. Orang tua kamu sudah berusaha untuk mengobati kamu ke tabib-tabib gitu ya, ke tabib keluarga
tapi gagal. Fobia atau rasa trauma kamu benar-benar menghancurkan kamu, hingga akhirnya di sini kayak kamu gantung diri ya di kamar karena kamu udah nggak sanggup lagi menahan beban. Wow. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kartu nomor 2 ya. Bye bye. Oke, kita lanjut ke kartu nomor 3. Wow, Australia ya. Mungkin kamu di kehidupan sebelumnya adalah seseorang yang tinggal di Australia ya, di benua Australia. Kita akan lihat siapa kamu di kehidupan sebelumnya untuk kartu nomor 3. Kamu adalah seseorang yang mempunyai seseorang yang di sini lahir memiliki saudara kembar ya. Jadi kamu lahir dengan kembar ya. Tapi orang tua perempuan kamu pada saat itu sering bertengkar dengan orang tua laki-laki, sehingga orang tua perempuan kamu di sini kayak berat ya untuk menjaga bayi kembarnya, hingga mengalami ya masalah mental di sini yang akhirnya ya di sini orang tua kamu kayak lari meninggalkan kamu ya. Di sini tapi di sini kamu akhirnya terpisah dengan saudara kembar kamu. Dari kecil akhirnya kamu kayak merasakan ketidakadilan. Mungkin sampai saat ini masih berlaku ya, kayak mungkin beberapa dari kalian di sini menjalani hidup itu merasa banyak ketidakadilan gitu ya, kurang dihargai gitu. Ya aku melihat di sini kayak saudara kembar kamu itu diambil orang yang kaya ya. Ada yang diambil dengan orang kaya ya, sedangkan kamu ikut orang tua laki-laki kamu hidup pas-pasan dan kamu merasa ada ketidakadilan, atau malah di sini ketika pergi ya orang tua perempuan kamu hanya membawa saudara kamu dan kamu ditinggalkan dengan ayah kamu aja gitu ya. Tapi itu menjadikan kamu sebagai pribadi yang mandiri ya, menjadikan kamu nggak bergantung sama orang lain ya, entah itu gender di sini kamu laki-laki atau perempuan gitu ya. Tapi aku melihat sih banyak perempuannya di sini ya, tapi perempuan yang tangguh, yang independen. Mungkin sampai saat ini kamu jadi orang yang independen ya, nggak bergantung, bahkan kalau udah menikah pun kamu kayak bisa cari uang sendiri gitu ya di sini. Oke. Siapakah kamu di kehidupan masa lalu untuk kartu nomor 3 ya. Kamu adalah seseorang yang suka banget seni di sini ya, suka banget seni, hingga akhirnya kayaknya ketika orang tua laki-laki kamu sudah meninggal gitu ya, kamu memutuskan untuk berlayar, untuk mengadu nasib ya, berlayar atau pergi ke kota gitu ya. Mungkin kamu tinggal di Australianya tapi di pedesaannya gitu ya, kamu terus pergi ke kota gitu ya, untuk memperbaiki finansial kamu atau keuangan kamu di sini ya. Tapi dalam perjalanan hidup kamu kayak kamu sering diremehkan oleh orang ya. Tapi kamu adalah orang yang
nggak mudah menyerah gitu ya. Ya. Hingga aku rasa kamu berhasil ya. Berhasil menjadi seseorang yang independen dengan keuangan yang baik dari hasil bakat kamu. Entah kamu di sini kayak sebagai penyanyi, pelukis pada saat itu, atau di sini seorang penari ya. Pokoknya bakat kamu, bakat atau seni yang kamu miliki di saat kamu merantau pada saat itu menghasilkan keuangan, menghasilkan finansial yang sangat bagus hingga bisa memperbaiki keuangan kamu ya. Tapi di sini kisah hidup kamu nggak berakhir di situ aja ya. Kamu bertemu dengan seorang pasangan ya pada saat kamu udah sukses di situ ya, bertemu entah kamu misalkan kamu nyanyi gitu ya di suatu tempat, di bar atau di apalah dulu ya, di cafe atau apalah namanya ya, di tempat minum-minum orang gitu ya. Kamu bertemu dengan seseorang itu ya di saat kamu mungkin sudah terkenal gitu ya. Yang kamu rasa baik, lagi-lagi kamu merasakan adanya ketidakadilan ya. Setelah menjalani hubungan dengan pasangan kamu sering merasakan kekerasan di sini. Kayak ada KDRT gitu ya di sini. Kayak akhirnya dalam rumah tangga itu ya sering kamu disakiti atau dipukuli sama pasangan kamu ya di sini. Padahal kamu adalah seseorang yang bisa cari uang sendiri gitu ya di sini. Ya, kamu adalah seseorang yang sangat istimewa ya, kayak cantik banget di sini ya, atau tampan banget, lebih banyak cantik sih di sini ya, kayak cantik banget gitu ya. Ya, kamu bisa menghasilkan uang sendiri, banyak orang yang kagum sama kamu, tapi sayangnya kamu tertarik sama seseorang yang salah gitu. Lagi-lagi kamu mendapatkan sebuah kesalahan ya dalam memilih pasangan, dan dimana kamu sering banget dipukuli ya. Bahkan yang tadinya seorang pria ini yang di awal sering ngasih uang kamu, malah kamu di sini yang diperas habis-habisan, kamu yang kerja, dia yang minta uang, ngabisin uang untuk mabuk, untuk main perempuan di sini. Ya, aku melihat situasi seperti itu. Dan gak enaknya di akhir itu di sini ada drug magic ya. Kamu kayak akhir hidup kamu pada saat di kehidupan masa lalu, jadi ada seorang ya selingkuhan pasangan kamu yang pandai bermain magic ya, akhirnya membuat kamu sakit di sini, kayak mengirim sihir atau mengirim magic hingga akhirnya kamu sakit. Jadi banyak sekali ketidakadilan ya, kesalahan dalam rumah tangga yang kamu rasakan dulu seperti itu. Dan kayak dalam hati kamu selalu berkata, kapan dalam hidupku itu penuh dengan keadilan gitu ya. Mungkin beberapa masih merasakan ya, mungkin beberapa di sini ya sering mengalami ketidakadilan atau rumah tangga yang kurang baik. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk pembacaan past life ya. Jadi jangan diambil mentah-mentah, ambil aja sisi-sisi positifnya ya dan sisi negatifnya buat pembelajaran. Oke, bye bye.